mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua, rekan-rekan guru yang saya hormati. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk saya. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari guru penggerak, yaitu melaksanakan sosialisasi atau sesi berbagi dari beberapa modul yang telah diberikan, yaitu dari modul 1.1 dan 1.4. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai modul 1.1. Jadi mengenai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara ini ada beberapa macam, ada beberapa bagian Bapak Ibu. Yang pertama adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun. Maksudnya menuntun ini apa? Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi yang terpenting dalam pendidikan itu adalah anak selamat dan anak merasakan kebahagiaan dari sebuah pendidikan dan pengajaran. Nah, ini pasti kita sudah tidak asing lagi dengan semboyan ini nggih dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Yang di depan memberikan contoh, yang di tengah adalah membangun, dan yang terakhir adalah mendorong. Ya, jadi apa tujuan dari pendidikan itu kepada murid adalah dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakatnya. Kemudian yang kedua adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka. Nah, seperti yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Pendidikan sekarang, yaitu Bapak Nadiem Makarim, adalah mewujudkan anak yang merdeka belajar. Nah, ini dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin itu tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi dia bersandar atas kekuatannya sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksud dan pengajaran dari pendidikan itu adalah yang berguna untuk kehidupan bersama, dan memerdekakan manusia adalah bagian dari persatuan. Itu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat anak adalah bermain. Nah, apalagi anak-anak SD ya, anak yang kita didik itu adalah kodratnya itu adalah bermain. Nah, pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga, cipta, karsa, karya, dan pekerti, ini sudah ada pada diri anak. Kodratnya dari dulu, dari sejak lahir dia diberikan kodrat, yaitu mengenai cipta, karsa, karya, dan pekerti. Dan dalam pembelajaran itu bisa dikaitkan dengan cara permainan. Nah, ini seperti ini ya. Nah, dari bermain ini itu dapat diterapkan mengenai pendidikan dan pengajaran. Pendidikan bisa dikaitkan dengan materi, dan pengajaran bisa dikaitkan dengan rasa kemanusiaan yang timbul pada saat melakukan permainan. Jadi akan timbul rasa yang menyenangkan dari sebuah pembelajaran itu. Kemudian pendidikan yang berpihak pada murid atau berpihak pada anak. Maksudnya di sini apa? Bebas dari segala ikatan dengan suci mendekati sang anak. Bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Jadi kita sebagai guru terhadap murid kita, itu kita bukan menuntut anak itu harus seperti apa. Kita tidak bisa menuntut anak itu seperti apa yang kita mau. Tapi malah kita harus mengayomi anak tersebut. Kita harus menghamba kepada anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta dan kasih sayang yang harus kita berikan kepada anak-anak itu tidak terbatas.
Kemudian dasar pendidikan KHD yang lain adalah bukan tabula rasa. Ya, tabula rasa ini maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Anak yang sejak lahir itu bukan diibaratkan sebagai kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan kita, sesuai keinginan guru, sesuai keinginan orang dewasa. Ya, artinya bahwa anak sejak lahir itu mempunyai kemampuan sendiri-sendiri sesuai dengan kodratnya, namun masih samar-samar ya. Dan apa tujuan pendidikan kita terhadap anak? Pendidikan sebagai pendidik, kita hanya dapat menuntun dan kemudian menebalkan garis-garis yang samar itu. Menuntun kemampuan-kemampuan yang samar-samar itu menjadi kemampuan yang luar biasa. Jadi kita tidak bisa mengubah kodrat yang telah dimiliki anak sesuai dengan keinginan guru. Maksudnya begini contohnya, anak itu memiliki kemampuan menggambar. Nah, tapi di sisi lain dia tidak suka matematika. Ya kita tidak bisa memaksa anak itu harus bisa matematika. Kita harus menonjolkan kemampuannya tersebut, yaitu menggambar. Begitu, contohnya seperti itu. Nah ini. Kemudian yang selanjutnya adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara mengenai budi pekerti. Ini sangat diutamakan dalam dunia penanak, itu harus mempunyai budi pekerti yang positif. Budi pekerti, watak, karakter itu adalah bersatunya perpaduan antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan. Ini contohnya. Ini adalah pembelajaran yang dapat memberikan pembelajaran budi pekerti terhadap anak. Jadi bisa bermain, kemudian membentuk watak dan karakternya. Kemudian selanjutnya adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu petani. Nah, guru itu diibaratkan sebagai petani dan sekolah itu diibaratkan sebagai ladangnya. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan pendidik. Jadi petani itu sama kewajibannya dengan pendidik yang menanam jagung misalnya. Petani tersebut hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan lain-lain. Ya. Ini contohnya. Nah, bagaimana kita menciptakan lingkungan sekolah yang positif yang agar terbentuk? Kemudian yang selanjutnya adalah refleksi filosofis pendidikan ke Ki Hajar Dewantara. Nah, masa lampau itu filosofisnya pendidikan adalah menuntun. Masa kini pendidikan gotong royong. Kalau masa depan yang akan kita capai adalah murid yang humanis. Jadi murid yang penuh dengan kasih sayang, hati yang bersih dan jujur, serta selamat dan bahagia. Kemudian mengenai relevansi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ki Hajar Dewantara jadi dahulu itu sudah punya pemikiran-pemikiran ya mengenai pembelajaran atau pendidikan. Nah, sekarang pendidikan abad 21 menuntun kita kembangkan menjadi kolaborasi kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, dan inovatif. Ini adalah harapan yang dapat kita wujudkan kepada siswa kita. Kemudian selamat dan bahagia, well-being. Nah, refleksi mengenai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara sendiri adalah, jadi kesimpulannya adalah menuntun itu bukanlah menuntut. Merdeka dan menghormati kemerdekaan orang lain. Berhamba bukanlah menyembah tetapi berpihak. Ya, berpihak pada murid. Jadi pendidikan itu kita harus berpihak kepada murid.
Budi pekerti bukan tentang perilaku yang salah dan benar, jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Kemudian bermain itu sama dengan belajar, ya. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, itulah pembelajaran yang sangat diharapkan oleh siswa kita. Jadi pembelajaran yang tidak monoton. Kemudian relevan, bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi memang pembelajaran kita itu harus menyesuaikan dengan perkembangan alam, ya, dan perkembangan zaman. Seperti sekarang, teknologi IT yang sangat canggih dan maju. Jadi kita sebagai guru dan murid juga harus menyesuaikan. Kemudian keselamatan dan kebahagiaan anak inilah yang paling penting. Selanjutnya, nah demikian dari modul paparan dari modul 1.1. Selanjutnya saya akan memaparkan pembelajaran dari modul 1.4 ini didasarkan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu diibaratkan sebagai seorang petani dan petani memiliki peranan yang sangat penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Petani akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa dalam hakikatnya seorang petani itu sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Nah, Bapak Ibu, dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Sehingga guru harus bisa mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, selama seseorang murid itu sendiri merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Begitu ya. Perubahan paradigma stimulus respon melawan teori kontrol. Nah, ini. Bisakah kita mengontrol seseorang? Ini adalah paradigma yang terdahulu. Dan ini teori kontrol, ini adalah paradigma yang dicanangkan sekarang. Stimulus respon, ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dulu. Tapi sekarang, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia luas. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi misalkan murid kita kok melakukan perilaku yang buruk, itu dulu dianggap sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau sekarang semua perilaku, baik itu buruk maupun positif, itu memiliki tujuan. Jadi contohnya seseorang akan kita bahas ke slide berikutnya. Orang lain bisa mengontrol kita, ya. Tapi sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya murid saja yang bisa mengontrol diri mereka. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dipaksa ketika bujukannya itu gagal, maka terjadilah pemaksaan. Itu dulu. Kalau sekarang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, kalau sekarang model berpikir menang-menang. Nah, paradigma stimulus respon dan teori kontrol ini didasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser. 1. Ilusi. Ilusi itu berarti pandangan kita bahwa guru dapat mengontrol murid. Ngoten nggih. Maksudnya ini bagaimana? Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya.
Dan perilaku mereka itu sebenarnya memiliki tujuan. Yang kedua adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Padahal perilaku memaksa ini tidak akan efektif untuk jangka panjang dan bisa timbul hubungan permusuhan antara guru dan murid. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa mengkritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Mengenai arti disiplin dan motivasi. Nah, disiplin, biasanya perilaku disiplin adalah perilaku yang diharapkan setiap guru pada semua muridnya. Ya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib dan kepatuhan pada peraturan serta hukuman. Ya, jika tidak disiplin maka akan dihukum. Nah, ngoten nggih. Padahal itu sangat berbeda. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang sangat kuat. Dan disiplin berasal dari motivasi internal, dari dalam diri murid itu sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, bukan pengaruh. Pertanyaan pemantik ini ya. Bagaimana cara membuat murid itu disiplin? Bagaimana? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid sebenarnya? Apakah guru? Atau kepala sekolah? Atau orang tua murid? Atau murid sendiri? Siapa yang kira-kira bisa mendisiplinkan murid? Kita pelajari slide selanjutnya. Jadi disiplin di sini Bapak Ibu ya, itu lebih mengarah pada sikap tanggung jawab yang muncul dari dalam diri yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan dan senantiasa selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, sebenarnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia, termasuk murid ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi eksternal dari luar. Seseorang melakukan disiplin, mentaati tata tertib, karena dia hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, bukan motivasi internal dari mereka. Dia hanya menghindari hukuman. Ya, ketika dia tidak melakukannya, nanti adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya, ini juga motivasi internal. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri menjadi insan yang sesuai dengan harapannya. Ya, nah inilah yang nomor 3 ini adalah motivasi perilaku manusia yang berasal dari motivasi internal dari dalam dirinya. Motivasi internal inilah yang diharapkan, yang ketiga ini ya, yang diharapkan ada pada siswa kita. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita sebagai guru menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita. Yang ketiga ini berhubungan dengan bagian materi keyakinan kelas. Mari memahami apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas biasanya kita sebut sampai sekarang yang masih kita sebut dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Tapi ternyata ini berbeda. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian-serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan
dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu peraturan hanya dibuat oleh pihak yang berwenang ya. Murid tidak disertakan dalam pembuatan aturan. Sehingga peraturan yang diterapkan di sekolah-sekolah sampai sekarang adalah bersifat memaksa. Berikut adalah perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Yang kita tahu, peraturan itu kalimatnya seperti ini ya. Tidak terlambat masuk sekolah. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Gunakan masker. Rajin belajar. Saling menghormati. Tetapi dari contoh keyakinan kelasnya, dari yang tidak terlambat masuk sekolah, itu tulisannya seperti ini. Kami, guru dan murid, tepat waktu masuk sekolah. Jadi seolah-olah itu kita sebagai murid dan kita sebagai guru itu berjanji tentang nilai-nilai yang kita yakini. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kami, guru dan murid, bertanggung jawab. Memang abstrak ini, sifatnya abstrak. Tapi ini lebih merasuk dalam diri kita. Gunakan masker. Kami, guru dan murid, semangat menjaga kesehatan dan keselamatan. Dengan demikian, pembentukan keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat. Dan semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat. Ya, jadi bermusyawarah baik warga sekolah, kemudian diterapkan di kelas. Kalau keyakinan kelas itu berarti kita buat antara guru dan siswa, kita buat bersama-sama. Hal-hal yang harus dipatuhi, hal-hal yang harus kita yakini dari dalam diri kita. Dan kemudian yang keempat adalah materi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Ada penguasaan, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, dan cinta kasih, serta rasa memiliki dan dimiliki. Nah, ini. Intinya di sini adalah seluruh tindakan manusia, baik itu murid kita yang melakukan sesuatu yang buruk sekalipun, itu sebenarnya memiliki tujuan atau memiliki kebutuhan dia. Ya, ini contoh kasus yang saya tampilkan, yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya, jika Bapak Ibu menghadapi situasi yang dialami oleh Ibu Ambar ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Pasti marah-marah ya. Sering kali kita emosi ketika melihat seorang siswa yang melakukan kesalahan. Nah, ini ada hubungannya dengan 5 posisi kontrol. Ya, ini materi selanjutnya tentang posisi kontrol. Masalah baru ini. Anto jarang sekali hadir dalam pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat hadir pun, Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Nah, dari kasus ini kita pasti marah sekali, ya. Marah sekali. Dan pasti kita akan menjadi seorang yang mengontrol murid itu dalam posisi penghukum, ya. Jadi ini ada 5 posisi kontrol ketika ada
murid yang melakukan kesalahan. Satu adalah penghukum, dua adalah membuat orang merasa bersalah, tiga adalah posisi sebagai teman, keempat adalah posisi sebagai pemantau, dan yang paling tinggi ini adalah manajer. Nah, ini contoh sebagai penghukum ya. Mesti guru berkata seperti ini, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Perkataannya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, itu rasakan. Nah, itu seperti itu ya. Iya, Bu. Ya. Apa akibatnya ketika kita menjadi penghukum? Seorang murid akan mengulangi kesalahannya lagi. Itu pasti. Dan itu pasti sering kita temui. Kalau kita sebagai penghukum, dihukum, biasanya tidak kapok dan dia malah senang. Dia malah mengulangi kesalahannya lagi. Ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ini pun berdampak si anak itu merasa rendah diri dia. Ya. Karena seharusnya kamu, ini contoh perkataan guru ya, kalau marah-marah, seharusnya kamu sudah tahu itu. Ibu kan telah mengatakannya, mengapa kamu melakukannya lagi? Ya. Kalau seperti ini, hasilnya murid akan menyembunyikan sesuatu kesalahannya, berbohong dan menyingkir. Ya, murid akan meminta maaf, pasti meminta maaf, maafkan saya Bu, gitu. Ya, tapi dampaknya dia akan merasa rendah diri. Kemudian sebagai teman, kalau sebagai teman ini baik sebenarnya melakukan pendekatan yang lembut gitu ya, yang halus, tapi dampaknya bagi siswa adalah dia lemah, dia tidak mandiri, dan dia ketergantungan. Gitu, ya. Kalau pemantau ini menitik beratkan pada konsekuensi, ya. Pemantau ini lebih bagus daripada teman, ya. Kemudian posisi yang paling atas adalah manajer. Inilah posisi yang diharapkan ada pada guru, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Di sini guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti ada contoh tahapannya ini manajer. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini? Keyakinan kelas, kembali keyakinan kelas yang kita sudah buat bersama. Apa yang kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini ketika murid melakukan kesalahan, apa sekiranya alasannya apa? Kemudian apa yang kamu bisa perbaiki dari masalahmu itu? Jadi kita tidak memaksa, kita tidak menghukum, kita tidak menyalahkan si siswa itu, tapi dia sendiri yang sadar akan kesalahannya. Dan dia sendiri yang sadar akan apa yang harus diperbaikinya dari masalah yang sudah dilakukannya. Hasilnya ini adalah menguatkan karakter si murid. Kemudian, apa hasilnya untuk murid? Adalah murid itu mengevaluasi dirinya sendiri. Ya. Jadi memperbaiki kesalahannya sendiri. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini hubungannya dari posisi kontrol tadi. Jadi ada tiga tahapan ketika siswa melakukan kesalahan dari posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian adalah segitiga restitusi. Ini tahapan ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan menanyakan keyakinan kelas yang telah dibentuk. Ya, dari restitusi ini adalah memperbaiki kesalahan mereka dengan menanyakan keyakinan kelas yang telah dibentuk bersama-sama. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan.
Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan untuk menebus kesalahan dengan berkata, tidak apa-apa, berbuat salah itu manusiawi, Bapak Ibu juga pernah salah, bukan memaksa kamu harus melakukan ini untuk menebus kesalahanmu. Nah, kemudian restitusi fokus ke karakter, bukan tindakan. Jadi seperti ini perkataannya, Bapak Ibu tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan kok. Tetapi mari kita bicara tentang yang akan kamu lakukan besok. Kamu bisa saja minta maaf, tapi Bapak Ibu sendiri akan lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Itu adalah posisi yang diharapkan sebagai manajer pada guru-guru kita. Demikian Bapak Ibu paparan-paparan sederhana dari saya mengenai budaya positif. Semoga dengan paparan yang saya sampaikan ini dapat dipahami oleh Bapak Ibu dan bisa menerapkannya di kelas masing-masing, di sekolahan masing-masing. Kemudian kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, guru yang menjaga keharmonisan hubungan dengan siswa, sehingga terciptalah lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Sehingga terbentuklah siswa-siswi kita yang merdeka belajar dan memiliki profil pelajar. Salam guru